Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bertemu pada hari ini. Nampaknya udah setahun kita gak ketemu ini. Tahun kemarin kita temunya 2023, sekarang kita bertemu tahun 2024. Sebagai pengantar bagi kita pergantian tahun, apakah itu tahun Hijriyah ataukah tahun Miladiyah, merupakan momentum yang tepat untuk kita melakukan muhasabah. Muhasabah itu artinya evaluasi. Dan muhasabah ini kita diminta oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Tepatnya surat Al-Hasyr ayat 18. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang beriman. Berarti ayat ini langsung ditujukan kepada kita, bukan kepada semua manusia, hanya untuk manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya kata Allah, setiap jiwa itu memperhatikan apa yang akan ia persembahkan untuk hari esoknya, untuk hari akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui akan apa yang kalian lakukan. Ini ayat luar biasa ini. Pertama yang diminta sama Allah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian diminta sama Allah bahwa kita itu dalam menjalani hidup ini harus memperhatikan sangu kita, bekal kita untuk hari akhirat. Kemudian yang ketiga, kembali lagi Allah minta bertakwalah kepada Allah. Lalu ayat ini ditutup, sesungguhnya Allah mengetahui akan apa yang kalian lakukan. Kita diminta bertakwa. Apa sih takwa itu? Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri. Takwa itu di sini, kata Nabi. Jadi Nabi menunjuk ke dadanya. Dan kita tahu yang ada di dada kita itulah dia akidah, itulah dia keimanan. Jadi bicara tentang akidah itu bicara tentang keimanan yang ada di dada kita. Kata Nabi, al-iman ma waqara fil qalb. Iman itu adalah apa yang bersemayam di hati kita. Wa saddaqahul amal, dan dibuktikan kebenaran adanya iman itu dengan amal perbuatan. Berarti ketika kita bicara takwa itu bicara tentang iman. Dan iman ini adalah apa? Akidah, keyakinan kita tentang hal-hal yang ghaib. Jadi kita ini ada dua alam. Ada namanya alam ghaib, ada namanya alam nyata. La ya'lamul ghaiba illallah. Bicara tentang alam ghaib, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah yang tahu. Karena itu bagi kita, seperti yang sudah kita pelajari, bicara tentang akidah, tentang keimanan itu sumbernya cuma dua.
yaitu langsung sumbernya dari Allah melalui Al-Quran, atau sumbernya itu melalui Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cuma dua itu. Dan akidah atau keimanan ini Bapak Ibu, la majala lil ijtihad warra'an. Tidak ada ruang untuk berijtihad atau untuk berpendapat. Karena sekali lagi ini bicara alam gaib. Yang tahu tentang alam gaib itu hanya Allah. Karena itu simpel. Jadi apa sih yang kita yakini, yang kita percaya? Yaitu apa-apa yang Allah beritahukan kepada kita atau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selesai. Jangan kita mau percaya dengan hal-hal gaib, ternyata sumbernya katanya, sumbernya hasil analisa, hasil renungan. Tidak. Jadi terima saja, yakini saja apa-apa yang Allah beritahukan kepada kita. Nah itu dia. Dan awal yang paling prinsip dalam akidah itu apa? Awaluddin ma'rifatullah, yaitu kita mengenal siapa itu Allah. Allah itu kan maha ghaib. Coba lihat, alladzina dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa tanda orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama. Orang bertakwa itu adalah orang yang siap untuk beriman kepada hal yang gaib. Nah itu. Dan hal yang gaib itu sekali lagi itu adalah urusan Allah. Jadi sederhana. Dan buah daripada keimanan kita setelah kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah Allah, dan Allah itu wahid, wa ilahukum ilahu wahid, bahwa Allah itu adalah esa, la ilaha illallah, dan Allah segala-galanya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah dia materi-materi yang berkaitan tentang akidah. Dengan kita mengenal Allah tadi, maka kita pun punya iman. Dan iman itu harus benar. Iman itu tidak boleh ragu-ragu, harus yakin seyakin-yakinnya. Buah daripada iman itulah dia takwa. Jadi takwa itu sebetulnya tidak salah ketika kita mengartikan takwa itu hanya takut kepada Allah. Ya, itu sebagian dari makna takwa itu, artinya kita takut kepada Allah. Tapi jangan cuma takut, kita juga cinta kepada Allah. Kita juga berharap kepada Allah. Nah, kalau si manusia itu betul-betul dia bertakwa, dia betul-betul takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, pasti dia menjadi orang yang berakhlak mulia. Pasti dia menjadi orang yang baik. Karena itu takwa itu sekali lagi Bapak Ibu bukan casing, bukan penampilan, bukan lahiriah. Takwa itu adalah apa yang bersemayam di hati kita. Nah, yang ini yang pertama diminta sama Allah. Jadilah kita manusia bertakwa. Dan tidak mungkin kita menjadi manusia yang bertakwa tanpa didasari oleh iman yang kuat, iman yang benar. Dan tidak mungkin kita memiliki iman yang kuat, iman yang benar tanpa kita meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Itu runtutannya. Kemudian yang kedua yang diminta sama Allah, hendaknya kita itu selalu memperhitungkan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, yaitu berkaitan dengan sangu kita, bekal kita di akhirat. Apa yang keluar dari kita, baik ucapan maupun tingkah laku perbuatan, selalu kita perhitungkan.
Ini yang namanya muhasabah. Selalu kita memperhatikan kira-kira menguntungkan akhirat saya tidak. Kalau menguntungkan akhirat, ucapkanlah, laksanakan. Tapi kalau ternyata merugikan akhirat, membuat kita na'udzubillah disiksa, berdosa, stop. Jangan ucapkan, jangan lakukan itu. Nah ini. Kemudian kembali lagi Allah bilang wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, yang namanya takwa ini berarti apa? Tidak boleh kendor sekejap pun. Tidak boleh kita itu tidak bertakwa. Seolah-olah sepanjang umur kita harus ketakwaan ini melekat pada diri kita. Takwa itulah start hidup kita, dan takwa itu pula adalah ending hidup kita. Dan begitu pentingnya takwa, agar tidak boleh kita melupakannya. Coba perhatikan salah satu rukun khutbah Jumat. Iya, harus si khotib itu menyampaikan wasiat takwa. Makanya biasanya kalau pada mukaddimah tuh, ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih, itu dia khotib tuh. Dan harus itu. Jadi kalau seandainya si khotib tidak menyampaikan wasiat takwa dalam khutbahnya, maaf, maka berarti khutbahnya meninggalkan rukun, maka tidak sah itu khutbahnya. Dan kalau sudah tidak sah khutbahnya, nggak boleh kita melakukan sholat Jumat. Itu sebabnya selalu saya sampaikan, ya namanya untuk menjadi khotib ini ada kriterianya, ada persyaratannya. Tapi kalau untuk ceramah, monggo, mau anak kecil, mau perempuan, silakan kalau ceramah ya. Tapi kalau untuk menjadi khotib, harus orang yang berilmu, harus orang yang paham. Wal khutbatani fihi maqama raka'ataini minaz zuhur. Dua khutbah Jumat yang disampaikan oleh khotib, kedudukannya adalah pengganti 2 rakaat zuhur yang hilang. Itulah dia. Makanya untuk khutbah Jumat ini betul-betul diseleksi, betul-betul orang yang mengerti. Dan jangan kita ada orang kadang-kadang minta ke pengurus masjid, Pak, tolong saya jadwalin khotib Jumat. Kadang-kadang kan ada, cek dulu siapa dia ini, ngerti nggak dia tentang ketentuan-ketentuan khutbah Jumat, apa saja rukun-rukunnya yang harus dia lakukan, yang harus disampaikan. Kalau ternyata nggak ngerti, waduh, apa nggak rusak Jumatan kita. Jadi inilah dia Bapak Ibu, betapa pentingnya takwa dalam perjalanan hidup kita. Kemudian ayat ini ditutup apa kata Allah? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui akan apa yang kalian lakukan. Artinya yang akan kita evaluasi itu yaitu perbuatan kita. Kenapa? Karena yang namanya rizki itu adalah urusan Allah. Jadi Allah, Bapak Ibu, nggak akan menanyakan kita waktu hidup di dunia kamu itu hidupnya kaya, sedang-sedang atau miskin, nggak ditanya sama Allah. Allah juga tidak akan menanyakan apakah kamu panjang umur, pendek umur, sedang-sedang, nggak ditanya sama Allah. Apa jenis kelaminmu, nggak ditanya sama Allah. Kamu sukunya apa, bangsanya apa, nggak ditanya sama Allah. Kenapa? Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan menjadi pertanyaan apa dia? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kita ini akan memetik kebahagiaan sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan kita juga akan disiksa, ditindak sesuai dengan perbuatan buruk, jahat, maksiat yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu, yang pernah saya sampaikan, apa kata orang bijak?
kalau hari ini sama dengan kemarin, itu adalah orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, itu adalah orang yang celaka. Tapi kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itulah dia manusia yang sukses, manusia yang beruntung. Karena itu tidak ada tawar-menawar. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, apalagi celaka. Jadi harus kita menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung. Siapa dia? Yaitu hari kita akan datang, tahun 2024 dan seterusnya, harus lebih baik dari hari ini. Itu harus tekad gitu. Kelihatan enak ngopinya ini ya. Bismillah. Nah, pertanyaan berikutnya, yang harus kita perbaiki apa? Yang harus lebih baik? Jawabannya, itulah dia doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, berikan dunia kami hasanah baik. Wa fil akhirati hasanah, akhirat kami baik. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksaan api neraka. Berarti yang harus lebih baik itu apa? Dunia akhirat kita. Karena kunci supaya selamat di akhirat dari siksaan api neraka, harus dunianya baik dan juga akhiratnya baik. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki atau lebih baik dunia kita? Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu kan punya 4 sifat yang sangat populer. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Terapkan 4 sifat ini, pasti dunia kita lebih baik. Jangankan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, saudara kita non muslim pun kalau mereka terapkan 4 sifat ini, sidik, jujur. Jadi dalam hidup kita kalau mau sukses dunia, harus jadi kita orang yang jujur. Apapun pekerjaan dan siapapun yang ingin bekerja, yang pertama pasti yang akan diinterogasi, yang akan dilacak tentang kejujuran. Misalnya Bu, ada yang mau kerja sama kita Bu, ART, asisten rumah tangga, itu bahasa kerennya. Kalau bahasa pasarannya pembantu. Yang pertama apa coba? Yang akan kita lacak tentang dia ini? Kejujuran. Ketika dia ada yang nganter, ya kita lacak dulu gimana tentang kejujuran dia. Jadi kata kunci awal kejujuran. Ini untuk kunci keberhasilan dunia. Dengan modal kejujuran itulah, maka si manusia itu akan mendapatkan amanah, akan mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan jabatan, dipromosikan. Kejujuran ini. Nah, ketika dia itu sudah mendapatkan jabatan, pekerjaan, lakukanlah dengan penuh amanah. Amanah itu tanggung jawab. Jangan asal-asalan. Ini harus kita lakukan total. Nah itu. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya transparan. Harus disampaikan. Ada misalnya hitungan anggaran dan segala macam. Ya harus transparan. Sampaikan. Ini modalnya, ini keuntungannya. Jangan ada nilep-nilep itu. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau mau sukses dunia, lihat harus transparan. Lihat itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan modal as-sadiq al-amin. Beliau itu manusia yang sadiq, yang jujur, al-amin, terpercaya. Khadijah jatuh cinta berat kepada si Muhammad.
dan beliau belum jadi nabi. Usia 25 tahun Nabi kita menikah dengan Khadijah. Dan Khadijah ini seorang wanita yang terpandang, yang memiliki segala-galanya. Kekayaan ada pada beliau, kecantikan ada pada beliau, nasabnya juga baik. Kemudian tutur katanya, akhlaknya juga ada pada beliau. Banyak pria-pria yang ingin menikah dengan Khadijah. Tapi hatinya Khadijah tidak terbuka. Malah terbuka hatinya kepada si Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena model as-sadiq tadi. Jadi Nabi kita itu mendapatkan kepercayaan untuk membawa barang-barang dagangan miliknya Khadijah. Itu cerita kisah awalnya. Betul. Kenapa? Selain tadi itu as-sadiq al-amin, jujur terpercaya, beliau juga tabligh. Beliau sampaikan transparan. Itu. Maka berlimpah-limpahlah keuntungan Khadijah. Akhirnya Abu Thalib yang meminta melamar Khadijah agar siap untuk dijadikan istri untuk ponakannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tabligh. Kemudian yang keempat Fatonah. Kalau mau sukses dunia harus fatonah, cerdas, punya skill, jujur, terpercaya, transparan, skill, profesional. Apapun pekerjaan kita, ketika kita jadi pegawai harus profesional, punya skill kita di sana. Coba Bapak Ibu, misalnya kita bos, kita punya pekerjaan, lalu kita tugaskan anak buah kita, ini tolong selesaikan, saya berikan waktu kau 3 hari. Udah. Kalau udah 3 hari kerjaannya belum selesai, udah, kita evaluasi dia. Nah itu, makanya siapapun kita kalau ingin sukses harus kita itu profesional di bidang kerjaan kita. Harus total tadi itu. Harus punya skill. Nah itu. Dan apapun pekerjaan ternyata harus didasari oleh senang. Dan tidak mungkin orang itu senang kepada suatu pekerjaan kalau ternyata dia tidak punya skill di pekerjaan itu. Tapi coba misalnya kalau anak buah kita kasih waktu 3 hari, baru 1 hari dia sudah menghadap, Pak, lapor, pekerjaan sudah rampung Pak, pekerjaan sudah selesai. Rupanya dia punya skill, komputernya jago, editnya jago, hitung-hitungannya juga bagus. Wih, udah dapat dia dunianya. Udah, begitu ada jabatan dipromosikan dan begitulah seterusnya. Jadi inilah dia 4 kunci untuk kesuksesan dunia. Terima kasih ya Allah, Kau telah menjadikan Nabi kami sebagai suri tauladan dengan 4 sifatnya untuk kita sukses di dunia. Dan semua Cina itu ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, mereka menjalankan 4 hal ini. Kejujuran, kemudian terpercaya, udah gitu transparan, ya. Kita kan sama-sama tahu itu kalau di Cina kalau ada yang korupsi diapain coba? Dihukum mati di sana. Kemudian skill, melejit mereka. Saya beberapa hari yang lalu ngelihat, jadi Cina itu memecahkan rekor dunia, membangun gedung 10 lantai dalam tempo waktu 28 jam. Artinya 1 hari 4 jam. Gedung 10 lantai. Udah kayak kita main-mainan itu. Tak 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 jadi.
Itu. Dan di Saudi sekarang ini Bapak Ibu, kalau dulu yang namanya kendaraan-kendaraan itu didominasi kendaraan Eropa Amerika. Sekarang no, udah kendaraan-kendaraan Cina yang dominasi sekarang. Kereta cepat yang di Saudi itu. Kalau misalnya Bapak Ibu waktu kita haji atau umroh, Mekah Madinah itu berapa jam? 4-5 jam, bisa 6 jam. Iya, sekarang cuma 1,5 jam, set udah nyampe. Pakai kereta cepat. Jeddah gitu juga. Dari Mekah ke Jeddah itu hanya 20 menit. Itu. Sekarang itu. Jadi artinya apa? Siapa yang bangun? Cina. Ya kayak yang dimana di Bandung ya, WOS ya. Itu. Jadi artinya apa? Mereka dapat dunia dengan modal 4 tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, untuk akhirat baik, kalau sudah bicara akhirat, itulah dia bicara agama. Jadi Bapak Ibu, kita ini beragama Islam karena apa? Karena kita ingin selamat di akhirat kita. Inna dina indallahil Islam. Nah, untuk selamat kita di akhirat berarti harus memperhatikan masalah agama. Dan agama Islam kita ini terdiri dari 3 unsur. Iman, Islam, dan ihsan. Iman akidah, Islam syariah, ihsan akhlak. Udah, semua pelajaran kita. Jadi kalau apapun yang kita pelajari tentang agama Islam kita ini, ujung-ujungnya kembali kepada 3 ini nih. Misal kita nih sekarang belajar akidah, ini tentang keimanan. Belajar sholat, belajar wudhu, itu Islam. Kemudian tasawuf, kita belajar tasawuf itu untuk kita menjadi manusia yang berakhlak. Makanya coba lihat kalau kita di UIN itu kan ada misalnya, ada fakultas namanya Fakultas Usuluddin. Nah, di situ belajar tentang akidah usul, belajar tentang ada namanya prodi akidah filsafat, ada di situ prodi tafsir hadis. Nah, itu. Kemudian ada fakultas syariah. Di situ kita belajar tentang Islam kita. Bagaimana cara sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat, syarat sholat, belajar tentang haji, belajar tentang muamalah. Ya, supaya bagaimana usaha kita itu perdagangan yang halal, bukan riba yang haram. Itu fakultas syariah. Makanya ada namanya prodi perbankan Islam, ada prodi ekonomi Islam, ada FEBI itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian ada fakultas namanya tarbiyah. Tarbiyah itulah dia, mendidik bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak. Nah itu. Jadi kalau kita kembali, itulah dia. Dan perintah Allah, udkhulu fis silmi kafah, kata Allah. Masuklah dalam Islam itu kafah, secara total. Artinya apa? 3 unsur agama Islam ini harus ada pada diri kita. Kita harus punya iman yang kuat, yang benar, dan kita harus mengamalkan Islam kita, dan kita harus menjadi manusia yang berakhlak. Akidah keimanan tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu cukupkan saja dengan apa yang Allah Rasul sampaikan. Gak usah kita meyakini hal-hal atau mempertanyakan hal-hal yang Allah Rasul gak menjelaskan. Udah gak usah. Nah itu kayak yang pada diri kita, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya-tanya kepada engkau Muhammad tentang hakikat roh. Qulir ruhu min amri rabbi,
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka bahwa bicara tentang roh itu urusan Tuhanku Allah, dan kalian itu kata Allah tidaklah diberikan ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Ya udah. Jadi Allah itu tidak akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang memang Allah Maha tahu, kita tidak perlu tahu. Nah ini, cuma kita ini kadang-kadang terlalu kepo. Wah, mulai. Ya maaf ya, kayak misalnya La ilaha illallah yang tarik sana tarik sini, tekan sini, kan ada tuh pelajaran-pelajaran tarikat itu kadang-kadang nggak jaminan bahwa orang yang melakukan itu bahwa tauhidnya lebih oke, lebih kuat, nggak jaminan Pak. Bahkan ada kan yang pernah saya cerita yang di Al-Hanif itu, yang mereka langsung hilang, fana, nggak sadar diri Pak. Nah itu apa? Karena terlalu masuk kepada wilayah yang sesungguhnya itu bicara tentang alam gaib. Alam gaib yang ingin difisikkan, yang ingin diwujudkan dalam alam nyata, jadi stres. Ada orang pengen ngelmu, nah itu pengen bagaimana dia cair dapat duit dengan cara pintas, ngelmu. Ujung-ujungnya apa? Duit lepas, otak edan. Iya. Kenapa? Mau mengikuti prosedur, mau usaha, dagang, kerja, capek Pak. Jadi setan, daripada kamu capek-capek, udah nanti kamu ngelmu aja, nanti daun jadi duit. Ya, macam-macam. Jadi itulah dia. Nah, sedangkan untuk pengamalan tentang Islam, Nabi sudah kasih pedoman. Apa kata Nabi? Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, kata Nabi, jauhi. Allah larang misalnya apa? Larang nipu, larang bohong, larang durhaka, larang zolim, ya, larang nilep uang orang tanpa kebenaran. Maka yang dilarang-larang ini apa kata Nabi? Tinggalkan, jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Sedangkan apa yang kuperintahkan, apa yang kupinta, kata Nabi, lakukanlah sebatas kemampuan. Jadi ada dua, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Kalau nahi mungkar total harus jauhi. Ini sebetulnya bicara tentang akhlak Bapak Ibu. Jadi akhlak itu ketika kita mampu untuk mensterilkan diri kita, membebaskan diri kita dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang. Nah itu. Sedangkan untuk ketaatan, lakukan sebatas kemampuan. Maksudnya apa? Sederhananya gini, jangan dulu mikirin ibadah-ibadah yang sunnah kalau yang wajib belum terlaksana dengan baik. Itu kuncinya. Jadi simple. Ada orang dia baru proses nih, proses ingin, katakanlah apa, ingin beribadah. Jangan dulu kita ajarin yang macam-macam, stres dia. Fokuskan saja sholat 5 waktunya, Quran ngebacanya. Iya, jangan mikir baru belajar, membaca aja belum benar, udah pengen bagaimana Ustadz, saya ini pengen total. Bagaimana saya pengen baca itu Quran dan saya memahami isi kandungannya dan saya mengerti apa yang saya baca. Udah lagi lah, stres sampean nanti. Baca, Ustadz, saya pengen ngapal Quran. Yang nyuruh siapa? Nemen-nemen amat. Iya, ujungnya stres sendiri. Kan akhir-akhir ini banyak Pak, banyak orang itu tadinya dari ekstrim kiri
sekarang menjadi ekstrim kanan, ya ekstrim semua. Dan ini nggak benar. Tadinya nih dia ini sholat enggak, apalagi misalnya zolim iya, maksiat iya, dia sudah tobat. Sekarang dia sudah mulai sholat. Akhirnya apa? Bahkan begitu dia pengennya sholat semua, sampai waktu dilarang pun dia sholat. Ini contoh nih. Makanya coba lihat yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, coba lihat. Yang datang ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram setelah sholat asar sebelum maghrib. Cuma jamaah dari Indonesia Raya Merdeka Nusantara Bahtera Sejahtera. Mana ada jamaah dari negara-negara lain, orang-orang Arab, orang-orang India, Pakistan, bahkan dari Malaysia. Dia datang nih habis asar nih mau maghrib, dia sholat. Nggak ada, karena dia tahu itu waktu dilarang sholat. Tapi karena kita tadi doyan sholat, itu jadi ekstrim kanan. Bahkan terbit matahari yang bahasa Arabnya syuruk, itu dilarang karena rajin sholat, dia sholat dia. Ini yang Bapak Ibu yang kadang-kadang kita prihatin. Bahkan termasuk yang lebih parah lagi, tradisi budayanya Nabi diklaim itu sebagai ajaran agama. Iya, pakai gamis kayak saya nih sunnah ini, oi. Kalau pakai ini dapat bonus pahala ini. Sampai begitu. Jadi artinya apa? Ini yang sesungguhnya apa? Yang tidak dibenarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi apa? Dia melakukan ibadah-ibadah dengan cara berlebih-lebihan dan tidak mengikuti tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Dan banyak hal-hal yang lain. Dan yang ketiga yang harus kita perbaiki yaitu akhlak, akhlak dan akhlak. Dan akhlak inilah endingnya. Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya yaitu yang terbaik akhlaknya. Tuh kata kunci. Karena itu tolong mindset kita ini kita harus robah. Kalau selama ini kita ingin selalu meningkatkan ibadah-ibadah, sementara hal-hal yang dilarang oleh Allah masih doyan kita. Iya, rajin dia, ya namanya sholat, sampai waktu dilarang pun dia sholat. Begitu rajinnya. Apalagi sholat 5 waktunya, udah luar biasa lah. Tapi itu tadi, begitu ada organ genjut, dia juga paling depan nih lah. Mempelopori, ya ini. Padahal ingat yang dilarang ini nih, yang dilarang-larang ini, yang harus kita jaga. Di sisi lain itu tadi, rajin baca Quran, tapi nipunya juga rajin. Tidak, itu namanya manusia yang tidak berakhlak. Ini pengantarnya udah kebanyakan ini. Mungkin karena pengajian di awal tahun. Nah, daripada saya masuk materi, lebih baik kita diskusi aja lah. Ya. Nah, masih ada waktu kira-kira 20 menit Bapak Ibu. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, monggo. Nah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian uraian yang disampaikan oleh guru kita.